Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita mulai sesi yang kedua, yaitu materi pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kami menyampaikan materi, kita perkenalkan dulu guru-guru yang mengajar PAI di kelas 7 dan sampai 9. Pertama, saya sendiri, Ibu Siti Maimunah. Dilanjutkan yang kedua yaitu Bapak Muhammad Rozikin. Yang ketiga Bapak Sofyan Sugeng. Inilah, dan yang keempat nanti Bapak Badrus karena tidak hadir. Untuk materi nanti pengumpulan soal-soal, tugas-tugas nanti bisa dilihat di nomor WA di bawah ini. Marilah kita awali pelajaran pendidikan agama. Mari kita bersama-sama berdoa, yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita lihat. Ya, kita akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu bab pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, yaitu materi yang kedua, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatikallahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin memahami makna asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami dan al-basir. Kedua, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami dan al-basir. Kita pelajari pertama. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah. 2. Menjelaskan arti asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami dan al-basir. 3. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami dan al-basir. Bab 1 menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, atau disebut iman kepada Allah. Peta konsep Asmaul Husna
Dan juga pengertian iman kepada Allah. Asmaul Husna meliputi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Iman menurut istilah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikitpun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah, iman menjadi sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk beriman. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal atau bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah, yang sering kita sebut yaitu Asmaul Husna. Tanda-tanda iman kepada Allah yaitu kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah itu ada dan mengatur semua makhluk hidup, karena yang menciptakan semuanya adalah Allah. Bumi dan seisinya merupakan ciptaan Allah. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Nama-nama Allah di dalam bab ini yang dibahas hanya 5. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik yang dimiliki oleh Allah. Itu bukti kesempurnaannya Allah. Nama-nama Allah itu berjumlah 99 nama. Adapun yang dibahas di dalam bab pertama hanya 5 Asmaul Husna. Pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui atau Allah memiliki ilmu. Allah Maha mengetahui segala yang ada di bumi. Pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Allah mengetahui segala yang ada di alam semesta ini, baik yang nampak maupun yang tidak. Semuanya Allah Maha mengetahuinya.
Pengetahuan Allah tidak terbatas. Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah. Keteladanan yang bisa dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah yaitu Al-Alim adalah kita hendaknya belajar dan merenung ciptaan Allah. Kita hendaknya belajar dengan tekun. Itu termasuk keteladanan Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Kalau kita ingin tahu, hendaknya belajar dengan rajin, belajar dengan baik, sehingga kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir, artinya Maha Teliti. Allah Maha Mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Untuk meneladani nama Allah Al-Khabir adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Atau kita hendaknya berhati-hati dalam berbuat segala sesuatu. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami, artinya Maha Mendengar. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada, sekalipun suara pelan ataupun keras. Semuanya Allah Maha mendengarkan. Oleh karena itu, hendaknya anak-anak berhati-hati dalam mendengarkan sesuatu. Apabila kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, kita jangan disampaikan kepada teman atau yang lain. Allah mendengarkan tanpa perantaraan daun telinga, baik yang kita dengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Yang keempat, yaitu Al-Basir, artinya Maha Melihat. Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir atau batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan manusia. Oleh karena itu, anak-anak dalam berbuat segala sesuatu hendaknya berhati-hati. Semua yang kita perbuat akan dilihat oleh Allah. Walaupun manusia tidak melihatnya, tapi kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita kerjakan. Hikmah beriman kepada Allah antara lain selalu mendapatkan pertolongan kepada Allah. Kita kalau beriman kepada Allah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa yang kita perbuat mesti ada jalan keluarnya. Kalau kita yakin segala sesuatu yang kita perbuat itu adalah akan mendapatkan balasannya. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tiada gelisah. Dengan iman kepada Allah, hati kita akan tenang. Karena apa yang kita kerjakan
akan mendapatkan balasannya. Kalau kita berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan berupa pahala, yaitu besok akan mendapatkan surga yang kita harapkan. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Karena apa yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan balasan. Walaupun kita berbuat kebaikan sedikit pun, kita akan melihat balasan-balasannya. Berlaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna, antara lain dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal. Karena apa yang kita lakukan semuanya akan dilihat dan dihitung oleh Allah. Demikian anak-anakku, materi yang kita sampaikan. Yang paling akhir, rangkuman materi. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati. Dia itu ada. Allah itu ada. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Orang yang beriman kepada Allah berarti dalam hatinya yakin bahwa Allah itu ada. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Alim yang artinya maha mengetahui, Al-Khabir maha teliti, As-Sami maha mendengar, dan Al-Basir maha melihat. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan. Dengan cinta kepada ilmu pengetahuan, kita hendaknya selalu belajar dengan baik, selalu gigih dalam mencari ilmu. Dalam melakukan pekerjaan, hendaknya kita selalu yang sempurna, yaitu kita sebelum mengerjakan sesuatu hendaknya diteliti dalam berbuat maupun mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi maupun mengatasinya. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan selalu ditolong oleh Allah, hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan mendatangkan keuntungan dunia akhirat. Demikian rangkuman materi pada bab 1. Untuk evaluasi anak-anak dikerjakan di lembar folio dan dikumpulkan 2 hari setelah hari Senin, berarti hari Rabu kita kumpulkan, yaitu dengan cara ditulis. Demikian anak-anakku untuk materi pada pagi hari ini. Apabila anak-anak belum jelas, kita tunggu pertanyaan ditulis di kolom komentar. Terus untuk latihan soal, berhubung anak-anak belum mendapatkan buku paket, nanti pengumpulannya sampai 1 minggu. Berarti minggu depan anak-anak bisa mengumpulkan tugas yang ada di soal-soal tersebut. Demikian anak-anakku,
Ya. Dari saya apabila ada hal-hal yang kurang, mohon maaf yang sebesar